Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya akan membacakannya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada saudara-saudara, saya membuat tema tentang hidup dalam kasih Kristus. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab berbicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih Kristus. Kita harus yakin bahwa hidup dalam kasih Kristus masih berlaku sampai saat ini. Semua orang bisa hidup dalam kasih Kristus dengan mentaati nasihat-nasihat dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana sih caranya supaya kita hidup dalam kasih Kristus? Yaitu ketika kita menjauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat itu berarti tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengikuti hal-hal kedagingan kita, tetapi bagaimana kita menjauhi hal tersebut dan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contohnya nih saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ada sebuah cerita tentang anak yang hidupnya selalu diberkati dan selalu membawa berkat dalam kehidupannya hari lepas hari. Anak ini banyak teman-temannya yang sering mengajak untuk minum mabuk, melakukan hal-hal kejahatan, pencuri dan lain sebagainya. Tetapi anak ini dia mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidupnya ketika dia membaca firman Tuhan. Dia tidak ingin melakukan kejahatan-kejahatan yang diperoleh oleh temannya, tetapi dia berubah, dia lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, yaitu melakukan hal yang baik. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, kita belajar dari seorang anak ini yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi dia merujuk pada bagaimana ketika dia melakukan hal-hal yang membuat kita atau yang membuatnya memberkati buat keluarga dan orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita hidup yang lebih baik lagi dan yang benar dengan cara ketika kita menjauhi yang jahat dan ketika kita melakukan hal yang kedua. Yang kedua, bagaimana sih caranya supaya kita hidup dalam kasih Kristus? Yaitu ketika saling mengasihi. Itu ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi itu seperti tidak memandang dari sudut pandang. Contohnya, saya tidak mau berteman dengan orang ini. Saya tidak mau berteman dengan yang tidak pintar dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengasihi sesama
kita tidak memandang dari sudut pandang kita, tetapi kita mengasihi dia dalam hal apapun yang ada dalam dirinya. Begitupun kita kepada Tuhan, kita harus selalu mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita selalu mengasihi satu dengan yang lainnya tanpa memandang apapun dalam pribadinya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam Kristus? Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita bertekun dalam doa. Kenapa saya katakan kita bertekun dalam doa? Ketika kita bertekun dalam doa, maka apapun yang kita minta kepada Tuhan Yesus, maka akan menjawabnya. Karena apa? Karena kita meminta apa yang kita mau dalam hidup kita. Memang kalau berbicara tentang berdoa itu sangat-sangat menyenangkan ketika kita berdoa terus dalam setiap aktivitas hidup kita. Ketika kita mengawali hari-hari kita awali dengan doa, maka aktivitas kita akan berjalan dengan baik, dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya kita. Karena apa? Karena kita terus berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kamu berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam hal kecemasan atau kekhawatiran kita kepada Tuhan, marilah kita terus bertekun dalam doa. Karena orang yang hidup di dalam Kristus akan selalu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, hidup saling mengasihi dan bertekun dalam doa. Amin.